Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat atas rahmat dan nikmatnya saya dapat menyelesaikan video ini dalam memenuhi tugas dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim. Video kali ini bukan hanya untuk memenuhi mata kuliah tersebut, namun lewat video ini kita dapat sedikit menambah wawasan dan mempelajari mengenai budaya yang ada di Indonesia ini, khususnya adat budaya dari Sulawesi, yaitu Manee. Sebelum kita melanjutkan pada video kita kali ini, ada sedikit kata-kata mutiara untuk kita semua. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, berhubungan di sini kita akan belajar bersama-sama, semoga kita bisa selangkah lebih maju untuk masa depan yang akan datang. Sebelum saya akan menyampaikan materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wawan, saya dari Prodi Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, pada slide pertama ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Manee. Manee merupakan upacara adat menangkap ikan secara tradisional dengan menggunakan daun kelapa muda atau janur yang dibentangkan di laut. Manee ini merupakan salah satu adat budaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Kakorotan di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Manee ini dulunya dilaksanakan hampir di semua daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut dan dilaksanakan pada saat sesudah panen padi, di mana hasil yang diperoleh dari pelaksanaan upacara ini diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, janda, duda, dan masyarakat setempat. Dan jika ada pejabat yang ingin makan hasil tangkapan tersebut, maka mereka harus membayarnya. Tradisi Manee merupakan tradisi turun-menurun yang telah berlangsung berabad-abad, yang diperkirakan sebelum abad ke-15 dan terekam melalui sejarah kelisanan mulai abad ke-16. Manee ini dilatar belakangi oleh sebuah gempa besar, dan gempa tersebut yang memicu tsunami pada tahun 1628. Akibat bencana inilah Pulau Kakorotan induk terbelah menjadi 3 bagian, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Intata, dan Pulau Malo. Hanya 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat kala itu. Di masa kemalangan tersebut, datanglah kepada mereka 2 orang asing. Di luar perkiraan, mereka menggerak-gerakkan dedaunan ke dalam air. Gerakan aneh ini ternyata mengundang banyak ikan untuk datang ke pantai. Didorong rasa takjub, lantas penduduk memohon kepada 2 orang asing tersebut agar diajari cara menangkap ikan seperti itu. Tak sampai di sini, pendatang asing itu juga bersedia mewariskan alat penangkap ikan tersebut sebelum kembali berlayar. Sejak saat itulah tradisi Manee diyakini dimulai. Adapun tujuan dilaksanakannya Manee ini ialah untuk memohon rezeki hasil tangkapan ikan yang banyak dan juga memohon perlindungan agar terhindar dari mara bahaya untuk setiap para nelayan. Kemudian tujuan lainnya ialah untuk pelestarian adat dari generasi lama ke generasi baru, sehingga titipan nenek moyang mereka dahulu tidak hilang atau bahkan terlupakan. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat melaksanakan masa pantang atau biasa disebut dengan EH. EH berasal dari kata E yang artinya tidak, H artinya berbuat. Jadi EH artinya tidak berbuat. Secara harfiah artinya pantang. Pantang berarti tidak boleh atau tidak diperbolehkan. Menurut masyarakat setempat, EH adalah pantang mengambil sesuatu. Sedangkan pengertian EH secara khusus adalah masyarakat di sini dilatih untuk menahan diri agar mencapai tujuan dan mengatur penghasilan sesuai kebutuhan hidupnya. EH dilakukan untuk melindungi sumber daya yang ada di dalamnya. Secara umum, EH adalah pelaksanaan ketika air pasang tertinggi dan pasang tersurut terendah pada bulan purnama atau awal bulan mati yang didasarkan pada perhitungan pergerakan bintang. Wilayah pelaksanaannya, tradisi Manee ini biasanya dilaksanakan ketika EH atau larangan menangkap ikan selama 3 bulan ini oleh warga setempat untuk menjaga perkembangbiakan dan pertumbuhan ikan. Kegiatan tradisi Manee ini selalu mengundang perhatian banyak pengunjung, baik itu lokal maupun dari mancanegara, untuk melihat keindahan laut.
Kepemimpinan adat dalam tradisi Eha. Yang pertama ada Ratu Banua sebagai penguasa adat tertinggi, dan yang kedua ada Inang Guanua sebagai ibu yang mendampingi seorang Ratu Banua atau disebut juga dengan Mangkubumi II. Yang ketiga ada Alen, seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk membantu tugas-tugas pimpinan adat, dan yang keempat ada Sasarahe, dia juga sama dengan tugasnya sama dengan nomor 3 tadi. Dan yang kelima ada Waho, seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mengawasi perilaku masyarakat dan juga menyelesaikan perselisihan. Ini juga berfungsi sebagai pemberita kepada masyarakat. Dan untuk yang keenam ada Panucu, seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mendampingi Ratu Banua dalam membantu menyelesaikan pekerjaan adat. Dalam hal ini sebagai mata-mata atau untuk mengawasi musuh. Dan yang ketujuh ada Api Talau sebagai kepala desa, dan yang kedelapan ada Huru Damia, seseorang yang dituakan dalam jemaat. Dan yang sembilan ada Menggaheha, petugas dalam adat mengawasi dan menegakkan hukum adat. Dalam hal ini mengawasi pelaksanaan Eha dan menindak pelanggaran Eha. Dan yang terakhir yaitu Ratu Ruangan sebagai kepala suku atau keluarga besar. Berikut nilai budaya kemaritimannya. Yang pertama, ketergantungan pada laut sebagai sumber kehidupan. Adat istiadat Manae mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap laut sebagai sumber utama kehidupannya. Nilai ini mencakup keterampilan nelayan dalam menangkap ikan, pengolahan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan pemahaman mendalam tentang ekosistem. Yang kedua, kehormatan terhadap alam dan lingkungan budaya. Kemaritiman ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Masyarakat Manae seringkali menghormati laut sebagai entitas spiritual, dan nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik-praktik seperti ritual persembahan 9 kepada dewa laut atau upacara-upacara yang menekankan keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga itu gotong royong dan solidaritas. Kehidupan di wilayah pesisir seringkali memerlukan kerjasama dan gotong royong. Budaya kemaritiman Manae mendorong solidaritas antar anggota masyarakat dalam kegiatan seperti membangun perahu, menangkap ikan bersama, atau mengatasi masalah-masalah bersama. Keempat, kesenian dan warisan budaya. Nilai-nilai budaya kemaritiman sering terwujud dalam seni tradisional seperti tarian, musik, atau seni rupa yang menggambarkan kehidupan laut dan aktivitas nelayan. Warisan budaya ini dijaga dan dilestarikan sebagai bagian integral dari identitas masyarakat. Yang kelima ada kerukunan antar warga. Budaya kemaritiman Manae menciptakan ikatan sosial yang kuat antar warga masyarakat pesisir. Kebersamaan dalam menghadapi tantangan laut atau bencana alam sering memperkuat rasa solidaritas dan saling membantu di antara anggota komunitas. Kemudian yang keenam, pendidikan dan pengetahuan turun-temurun. Budaya kemaritiman Manae mengandung nilai-nilai pendidikan yang ditransmisikan secara turun-temurun. Pengetahuan tentang navigasi laut, pola-pola cuaca, serta cara-cara tradisional dalam menangkap ikan ini merupakan bagian integral dari warisan pengetahuan yang dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Dan yang ketujuh, keberlanjutan lingkungan sebagai amanat. Masyarakat adat Manae menganggap keberlanjutan lingkungan sebagai amanat yang harus dijaga. Nilai ini mendorong mereka untuk mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan dalam pengolahan sumber daya laut, menjaga kelestarian terumbu karang, dan juga menghindar tindakan yang dapat merusak ekosistem laut. Dan yang kedelapan, spiritualitas dan hubungan dengan dewa-dewa laut. Budaya kemaritiman Manae seringkali diwarnai oleh keyakinan spiritual yang mendalam terhadap dewa-dewa laut. Nilai-nilai ini tercermin dalam ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum memulai pemburuan atau pelayaran, menunjukkan rasa terhormat dan ketergantungan pada kekuatan spiritual dalam menjalani kehidupan laut. Yang kesembilan, adat dan hukum laut tradisional. Masyarakat adat Manae seringkali memiliki aturan-aturan adat dan hukum laut tradisional yang mengatur penggunaan sumber daya laut. Nilai-nilai inilah menciptakan tatanan sosial yang terorganisir dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, serta hak dan kewajiban masyarakat pesisir. Jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Yang pertama, setiap pengunjung dilarang masuk lokasi objek wisata Manae tanpa seizin pimpinan adat dan pemerintahan desa. Yang kedua, pengunjung dilarang menggunakan pakaian warna merah.
Yang ketiga, sementara proses upacara adat Manae berlangsung, dilarang membuat keributan atau bunyi-bunyian dalam bentuk apapun itu. Yang keempat, pengunjung dilarang masuk pada lokasi Manae sebelum diizinkan masuk oleh petugas. Yang kelima, dilarang menangkap ikan sebelum Rantu Banua dan tamu khususnya menangkapnya. Yang keenam, dilarang menangkap ikan sebelum dikumpulkan dan dibagi oleh petua-petua adat. Dan yang ketujuh, dilarang merusak semua sarana di lokasi Manae. Siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi adat. Sanksi yang diberikan jika melanggar aturan. EH merupakan larangan untuk tidak mengambil hasil alam di laut dan di darat di zona larangan yang sudah diberi tanda batas kesepakatan bersama. Dari semua masyarakat yang ada di Desa Kakorotan, baik perangkat desa dan adat, salah satu sanksi yang diberikan jika melanggar aturan yaitu masyarakat yang tinggal di Desa Kakorotan yang ingin mengambil buah kelapa untuk larome sayore atau sayur akan diizinkan apabila masa EH sudah memasuki minggu ketiga. Tetapi apabila masyarakat yang ingin mengambil buah kelapa untuk dijadikan kopra harus menunggu masa EH memasuki bulan ketiga. Jika ketahuan tidak melapor kepada ketua adat, maka akan didenda sebesar Rp200.000 sampai Rp500.000. Berikut merupakan salah satu kasus yang pernah terjadi. Tahun lalu, ada penduduk kena hukuman EH ia mengambil kelapa di Pulau Malu sekitar 5 tahun terakhir. Sanksi adat diberikan dengan denda sebesar Rp500.000 dan diarak keliling kampung dengan meneriakkan "Jangan ikuti saya", sambil diikuti oleh seorang perwakilan adat menabuh tabur. Dan berikut merupakan status hukum dari budaya tersebut, ialah status hukumnya adalah status hukum adat. Pada sistem hukum adat Manae, masyarakat lokal berperan sebagai subjek yang mengelola sumber data tersebut. Sistem hukum adat tersebut memiliki batas wilayah, kewenangan, hak, aturan, dan sanksi yang jelas, bahwa dalam EH, laut juga berisi aturan terkait musim tentang kapan diperbolehkan melaut dan panen, serta kegiatan-kegiatan apa saja yang diizinkan di area tersebut. Peraturan-peraturan tersebut dijaga dan ditegakkan oleh sebuah institusi atau lembaga yang dikenal dengan sebutan Rantu Banua. Lembaga ini berfungsi sebagai kekuatan kepolisian setempat, di mana legitimasinya berdasarkan pada adat atau hukum adat. Segala keputusan desa yang berkaitan dengan masyarakat Desa Kakorotan harus meminta pertimbangan dari Rantu Banua dan Inaguanua. Dan adanya pengakuan pemerintah dalam bentuk perdes serta surat keputusan bupati tersebut otomatis akan semakin menkokohkan aturan EH dan Manae. Hukum adat EH yang berlaku sejak dahulu memberikan aturan berupa larangan yang diserta sanksi terkait dengan pemanfaatan hasil laut, yakni larangan yang jenis dan jangka waktunya yang telah ditentukan. Aturan-aturan hukum adat EH merupakan ketentuan-ketentuan adat yang cenderung tidak tertulis. Aturan ini diturunkan secara lisan kepada keturunannya. Jadi pada kesimpulannya, Desa Kakorotan ini di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara mewarisi budaya melalui dua tradisi penting, yaitu tradisi Manae dan juga EH, sistem larangan pengambilan hasil alam untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana demi kesejahteraan bersama. Masyarakat menjunjung tinggi ketergantungan pada laut, gotong royong, dan solidaritas dengan peran kunci kepemimpinan adat seperti Rantu Banua dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya kemaritiman. Nah, itu tadi sebuah video presentasi yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lewat video ini kita dapat sedikit menambah wawasan dan pelajaran mengenai adat budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adat Manae yang ada di Sulawesi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.